Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian yang berada di luar sana selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kami dari kelompok 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zaki Ramadan dan rekan saya ada Rizgani dan satunya lagi ada Nadipa Mahendra. Di sini kami diberikan tugas untuk menjelaskan apa itu teknoforensik di bab 1. Jadi selanjutnya akan dijelaskan slide pertama oleh Nadipa Mahendra. Kepada Nadipa Mahendra kami silakan. Terima kasih kepada moderator yang membuka presentasi pada kali ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu teknopreneurship. Kata teknopreneurship merupakan gabungan dari dua kata, yaitu teknologi dan entrepreneurship. Dapat disimpulkan sebagai proses pembentukan dan kolaborasi antara bidang usaha dan penerapan teknologi sebagai instrumen pendukung dan sebagai dasar dari usaha itu sendiri, baik dalam proses, sistem, pihak yang terlibat, maupun produk yang dihasilkan. Selanjutnya, pengertian dari teknopreneur merupakan orang yang menjalankan teknopreneurship atau seorang yang menjalankan usaha yang memiliki semangat entrepreneur dengan memasarkan dan memanfaatkan teknologi sebagai nilai jualnya. Selanjutnya, menurut Posadas tahun 2007, istilah teknopreneurship dalam cakupan yang lebih luas, yakni sebagai wirausaha di bidang teknologi yang mencakup teknologi semikonduktor sampai ke aksesoris komputer pribadi atau PC. Nah, selanjutnya itu definisi lain menurut Hartono tahun 2011 menyatakan bahwa teknopreneurship adalah sebuah kolaborasi antara penerapan teknologi sebagai instrumen serta jiwa usaha mandiri sebagai kebutuhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rizgani. Kepada Rizgani saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudari Nadipa. Selanjutnya yaitu menjadi seorang teknopreneur. Yang pertama, ada teknologi. Pada saat ini, teknologi memegang peran penting dalam perkembangan dunia modern. Kemunculan teknologi baru secara terus-menerus dan penerapan teknologi yang semakin banyak dan menyebar membutuhkan inovasi yang berkelanjutan agar penggunaan teknologi dapat tepat dan mencapai sasarannya. Dalam hal ini, teknologi merupakan cara untuk mengolah sesuatu agar terjadi efisiensi biaya dan waktu, sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas dengan memperhatikan kebutuhan pasar, solusi untuk permasalahan, perkembangan aplikasi, perbaikan efektivitas dan efisiensi produk, serta modernisasi. Dalam hal ini, seorang teknopreneur tidak pernah hanya cukup mempelajari satu atau dua teknologi saja, melainkan harus peka terhadap inovasi teknologi dan dibutuhkan ide kreatif untuk mendukungnya. Yang kedua itu ada entrepreneurship. Entrepreneurship merupakan proses dalam mengorganisasikan dan mengelola risiko untuk sebuah bisnis dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi pasar, menemukan solusi-solusi untuk mengisi peluang pasar, mengelola sumber daya yang diperlukan, dan mengelola risiko yang berhubungan dengan bisnisnya. Untuk mengembangkan jiwa entrepreneurship dibutuhkan beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada internalization. Internalization di sini merupakan tahapan penanaman jiwa entrepreneurship melalui konstruksi pengetahuan tentang jiwa entrepreneurial serta medan dalam usaha. Dalam tahap ini lebih menekankan tentang kewirausahaan dan pengenalan tentang urgensinya. Yang kedua, paradigm alteration. Paradigm alteration di sini berarti perubahan paradigma umum. Pola pikir pragmatis dan instan harus diubah dengan memberikan pemahaman bahwa unit usaha real sangat diperlukan untuk menstimulus perkembangan perekonomian negara
dan jiwa entrepreneurship berperan penting dalam membangun usaha tersebut. Yang ketiga ada spirit initiation. Spirit initiation. Setelah pengetahuan dan paradigma telah terbentuk, diperlukan sebuah inisiasi semangat untuk mengkatalisasi gerakan pembangunan unit usaha tersebut. Inisiasi ini memberikan bantuan berupa modal awal yang disertai monitoring selanjutnya. Dan yang keempat itu ada competition atau kompetisi. Tentunya dunia bisnis tak dapat dilepaskan dari kompetisi dengan para pesaing yang selalu berlomba-lomba dalam menghadirkan nilai tambah dan produk baru untuk bersaing. Jadi, kita sebagai seorang entrepreneur harus sigap dalam sebuah kompetisi untuk tidak ketinggalan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Zaki Ramadan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa peranan teknoforensik bagi masyarakat. Jadi, menurut Suwarno 2008, teknoforensik dapat memiliki manfaat atau dampak baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dampaknya secara ekonomi adalah ada 3. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan pendapatan. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja baru. Dan yang ketiga, menggerakkan dan menciptakan peluang bisnis pada sektor-sektor ekonomi yang lain. Selanjutnya, ada manfaat dari segi lingkungan. Antara lain, memanfaatkan bahan baku dari sumber daya alam Indonesia secara lebih produktif. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, terutama sumber daya energi. Terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengembangkan invensi dan inovasi agar bermanfaat bagi masyarakat. Kriteria tersebut ada 5 macam. Yang pertama, memberikan performansi solusi lebih baik dan lebih efisien. Kedua, menjawab permasalahan dan memenuhi karakteristik kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, memiliki skala pasar dan skala manfaat yang memadai. Yang keempat, dapat dipasarkan sebagai produk atau jasa. Kelima, meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan lapangan kerja bagi masyarakat. Jadi ini ada profil tokoh teknopreneur sukses yang ada di dunia. Seperti kita tahu bahwa yang pertama itu ada Mark Zuckerberg, yaitu dia itu seorang pendiri Facebook. Yang kedua ada Steve Jobs, pendiri Apple. Yang ketiga ada Andrew Darwish, yaitu pendiri Kaskus. Yang keempat ada William Tanuwijaya, yaitu pendiri Tokopedia. Yang kelima ada Nadiem Makarim, pendiri Gojek. Baik, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari kelompok 1